Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendestara tentang hati dan jiwa. Masih sibuk ya? Buru apa nih? Oke. Sembari mengisi ya di sela-sela aktivitas kalian semua ya. Di sini Kondes akan mencoba melihat ya, dia selalu memikirkan kamu enggak gitu. Apakah dia selalu memikirkan kamu? Ternyata dia selalu memikirkan kamu, atau ternyata dia tidak memikirkan kamu ya. Masih bersama Kondes Mendestara tentang hati dan jiwa di General Reading. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan atau ingin kamu tahu gitu ya. Jangan lupa ya melibatkan Allah atau Tuhan sang pemilik alam semesta di dalam setiap mengambil keputusan ataupun langkah dalam hidupmu, dan menyerahkan segala urusan. Setelah kamu berusaha, serahkan urusan itu pada Allah, agar yang mengerjakan selebihnya adalah Allah. Kita hanya diwajibkan berusaha, berdoa, selebihnya serahkan kepada sang pemilik alam semesta menurut keyakinan sahabat semua dimanapun berada ya. Dia selalu memikirkan kamu atau tidak ya, kita akan lihat. Ternyata dia selalu memikirkan kamu. Kita ambil ini aja ya, kita lihat memikirkan atau tidak. Apakah dia selalu mikirin kamu atau tidak, atau bahkan sama sekali tidak memikirkan, atau bahkan setiap detik, setiap menit memikirkan kamu ya, seperti itu. Tapi sebelumnya Kondes akan ikut berdoa ya buat sahabat kita yang lagi menderita sakit, semoga diberikan kesembuhan ya. Buat sahabat yang mempunyai masalah dan belum menemukan jalan keluar, semoga segera diberikan jalan keluar. Untuk sahabat yang menderita menginginkan seorang keturunan atau momongan, segera diberikan momongan. Dan yang pasti yang jomblo-jomblo, yang lajang-lajang, yang single parent itu, yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Bismillah aja, pasti akan datang. Amin. Apakah dia selalu memikirkan kamu? Kita akan lihat. Selalu memikirkan atau tidak? Ada peluang. Ada peluang, ada sebuah keinginan, ada sebuah tekad, tapi belum sampai ke kamu ya. Mikirin loh, mikirin. Setiap ada peluang dia akan memikirkan kamu, bahkan dia akan cari-cari peluang untuk memikirkan kamu, untuk sebuah keinginan yang ingin dia sampaikan ke kamu. Sepertinya dia mempunyai tujuan seperti itu ya. Ada rencana, dia sudah mengumpulkan apa itu yang akan jadi rencana, akan yang disampaikan ke kamu ya. Ini ada peluang dia memikirkan kamu ya. Dia memikirkan di setiap saat, bahkan setiap ada peluang dia memikirkan kamu, bahkan dia akan cari-cari peluang untuk memikirkan kamu, untuk menyampaikan sebuah rencana. Dia memiliki rencana, dan rencana ini ingin disampaikan sama kamu, tapi dia harus menunggu waktu yang tepat ya, pastinya seperti itu. Ada rencana ya, rencana untuk kalian berdua, tapi juga tetap harus menunggu ya. Menunggu waktu yang tepat. Tentang perjalanan yang akan kalian jalani selama menjalani sebuah hubungan. Ini untuk yang sudah komit, untuk yang lagi PDKT, untuk yang LDR-an ya. Ingin menyampaikan tentang sesuatu ketidakcocokan. Dia memikirkan tentang hubungan ini. Dia mempunyai rencana, ingin menyampaikan ke kamu di waktu yang tepat tentang hubungan yang stuck, tentang tidak ada kecocokan, tentang perjalanan hidup, bahwa selama menjalin hubungan ini banyak ketidakcocokan. Akhirnya hubungan ini stuck, dan dia ingin menyampaikan ya, bahwa dia mempunyai sebuah kemauan dan ingin menyampaikan, tetapi belum tepat waktu. Di antaranya tentang sebuah tanggung jawab seorang maskulin ya, tentang seorang otoritas ya. Dia mempunyai tanggung jawab. Ini bisa kalian berding dengan single parent yang mempunyai anak, atau mempunyai pasangan, atau kepala keluarga, intinya seperti itu, karena ini adalah kepala keluarga ya.
Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu untuk berhati-hati, ya, lebih berhati-hati, lebih berhati-hati, ya. Apakah dia selalu memikirkan kamu? Ternyata dia selalu memikirkan kamu di sini, ya. Terlihatnya seperti itu. Bahkan dia mencari peluang, ya. Nggak ada peluang pun dia mencari peluang, seperti itu. Dia mempunyai sebuah rencana, ya. Kenapa hubungan ini stuck? Karena apa? Karena tidak ada kecocokan menurut itu. Dan di sini dia mengatakan bahwa hubungan ini, dia memikirkan bahwa hubungan ini memang harus penuh dengan kehati-hatian. Kenapa? Karena di antara kalian ini ada yang punya tanggung jawab. Entah kalian single parent atau entah kepala keluarga atau kalah ibu rumah tangga, seperti itu, ya. Di sini harus dengan penuh kesabaran. Tentang sebuah kesabaran, ya. Harus menunggu dengan sabar. Seandainya hubungan ini kalian ingin berjalan dengan lancar, ya. Baru bisa membuka lembaran baru. Itu dia mikirin tentang hubungan kalian, di mana dia menginginkan sebuah kebersamaan atau membuka lembaran baru. Tetapi di sini ada salah satu di antara kamu itu ngerasa kalau hubungan ini tidak cocok. Selalu terjadi ketidakcocokan dan hubungan ini stuck. Kenapa? Karena mungkin karena perasaan yang ingin memiliki atau ingin segera bersatu, atau ya namanya juga dia punya pasangan atau kamu yang punya pasangan, gitu, ya. Menjalin sebuah hubungan itu kan nggak bisa sebebas atau se-free kalau lajang ketemu lajang atau single ketemu single, kan. Kadang-kadang single ketemu single parent ketemu single parent pun masih ada ketidakcocokan. Maksudnya tidak bisa se-free kalau lajang ketemu lajang, gitu loh. Masalahnya apa? Pasti ada di belakangnya, itu ada buntutnya kayak gitu loh. Nah, dia memikirkan kamu tuh perihal tentang hubungan ini. Dia mempunyai rencana, menginginkan sebuah kebersamaan dengan kamu. Tapi dia meminta biar hubungan ini tetap berjalan, tidak stuck di jalan. Artinya harus hati-hati. Atau jangan sampai mandek di jalan, atau berhenti di jalan, atau selesai di jalan. Kamu diminta untuk lebih berhati-hati dalam hubungan ini. Jangan, ya intinya jangan ragu-ragu dalam bertindak, tetapi jangan terlalu gegabah kayak gitu, ya. Dan harus sabar yang pasti, karena kalian berdua memiliki, atau salah satunya memiliki pasangan, gitu, atau memiliki tanggung jawab, gitu. Tanggung jawab itu bisa anaknya, bisa istrinya, seperti itu, ya. Karena dia mempunyai keluarga, intinya seperti itu. Dia selalu memikirkan loh. Ini sepertinya hubungan yang suka Gondes lihat di sini. Kalau yang lajang ketemu lajang sih nggak apa-apa. Tapi ini untuk hubungan, untuk relation seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Itu aja. Bisa lajang ketemu pas single parent, tapi kan punya anak gitu, mempunyai buntut atau mempunyai tanggung jawab, gitu. Kalian berdialog dengan orang yang mempunyai tanggung jawab atau bahkan sudah mempunyai pasangan, seperti itu, ya. Dan yang lajang ketemu single parent kan punya tanggung jawab. Nah, di sini jadi kesannya itu dia lebih fokus ke tanggung jawab, ya, daripada kamu. Dan kamu ngerasa hubungan ini tidak menyenangkan buat kamu. Nah, dia memikirkan kamu untuk kamu itu berusaha untuk hati-hati, karena ini adalah hubungan, gitu loh. Hubungan antara dua insan yang berbeda status. Kalaupun punya status, sama-sama mempunyai tanggung jawab, gitu. Jadi tidak bisa seperti lajang ketemu lajang. Maksud dia seperti itu. Bahkan ada ini yang berdiri dengan orang yang sudah mempunyai pasangan atau keluarga atau rumah tangga juga ada, ya. Jadi hati-hati, harus sabar menunggu dengan penuh kesabaran, ya, seperti itu. Namanya juga bukan lajang ketemu lajang. Kalau lajang ketemu lajang masih free, ya, masih bebas. Mereka belum ada tanggung jawab apa-apa. Tapi di hubungan ini ada yang lajang ketemu seseorang yang udah punya tanggung jawab, atau ada yang lajang ketemu dengan pasangan orang. Bukan lajang ketemu lajang ini, ya.
tapi lajang dengan orang yang sudah memiliki tanggung jawab, seperti itu ya. Ingin berkomunikasi terus menerus sama dia, juga ingin berkomunikasi terus menerus, tetapi apa daya, dia juga harus bekerja, punya tanggung jawab yang harus dia pikul, yang memberi nafkah anaknya. Jadi dia juga kadang-kadang kesulitan membagi waktu karena banyak yang harus dia pikirkan. Akhirnya terkadang kamu diabaikan. Dia memikirkan kamu, tetapi terkadang dia kesulitan membagi waktu, ya kan. Pasti orang yang sudah memiliki anak atau mempunyai tanggung jawab itu pasti orang yang sudah dewasa, pasti di atas 25 ke atas, ya kan. Sedang kamu di sini terlihat masih muda. Ada yang lajang masih muda, tapi ada juga yang single parent masih muda, tapi ada juga yang ibu rumah tangga masih muda. Aduh. Ingin membuka lembaran baru sama kayak kamu, dia juga menginginkan seperti itu. Komunikasi, ego jangan ditinggikan. Ini bukan hubungan sepihak, tapi hubungan dengan sekelilingnya juga, ya. Bukan cuma dia sama kamu saja atau kamu sama dia, tetapi di belakang mereka ada, ya, seperti itu. Jadi yang menjadi terkadang menjadi kesulitan atau mengecewakan tuh hal seperti itu. Dan diantaranya juga, maaf kata ya, orang yang kamu pertanyakan ini juga dalam kesulitan finansial, kesulitan keuangan. Jadi bagaimana mau ngajak jalan-jalan kamu, nggak bisa. Dia punya tanggung jawab. Kalau yang ada kamu ngajak, kamu yang membiayai. Numpang hidup. Mau kamu ya seperti itu. Single parent yang kantongnya kosong, bukan single parent yang banyak uang. Maksudnya single parent yang uangnya kantongnya enggak penuh, jadi habis buat tanggung jawab sama yang di belakang sana, dan kamu enggak kebagian. Kalau kamu ngajak jalan paling cuma diajak muter-muter aja, kalau enggak paling diajak ngopi aja, kamu yang bayar. Aduh. Ya, kalau dia punya rumah tangga, kok berani main api, main hati sama kamu? Ya, mencoba mencari apa namanya, mencari peluang, siapa tahu beruntung. Kayak spekulasi aja, untung-untungan. Hubungan dibuat untung-untungan ya, makanya dia ingin membuka lembaran baru sama kamu. Cintalah, cinta seperti dia mencintai rumah tangganya, juga seperti dia mencintai anaknya juga, sama. Cuman dia sepertinya yang aku lihat ini bukan tipe laki-laki yang modal gitu loh, laki-laki yang numpang hidup. Gimana dia mengajak kamu kemana-mana, orang dia uang aja nggak ada. Ya kalau kamu yang ngajak pasti dia mau, tapi kamu yang bayarin. Cinta ya, ini sepasang. Dia maunya gini nih, saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi. Tapi sosok yang mempertanyakan ini kesulitan finansial, jadi kamu yang harus melengkapi terus. Maka dia selalu berpikir, ya. Dan dia kadang-kadang mencari peluang agar bisa menjelaskan tentang rencana dia, bahwa ketidakcocokan ini bukan karena dia yang mau, tapi memang karena ya ada tanggung jawab yang lain, seperti itu. Terus di samping itu juga, jadi hubungan kamu diminta di sini hati-hati, ya, jangan terburu-buru, tapi jangan juga ragu-ragu, harus sabar untuk membuka lembaran ke depan. Ya paling kamu suruh nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun kalau kamu minta dinikahin, seperti itu. Atau kamu harus menunggu untuk dia benar-benar siap, ya kan. Banyak rintangan soalnya di sini terlihatnya seperti itu. Tetapi yang pasti kamu harus berhati-hati. Kenapa? Karena orang ini tidak ada uang gitu loh. Tidak ada uang, modalnya cuma cinta aja, sayang aja. Kamu ajak kemana ya ayo, kamu mau tetapi nggak ada uang gitu. Apa enak sih pacaran dengan orang yang nggak punya uang? Gonda sini materialistis, jujur ya, wanita itu materialistis. Jangankan untuk jalan-jalan ya, di rumah aja wanita itu butuh uang, seperti itu. Tetapi kalau kamu ibaratnya mendapatkan seorang pasangan seperti ini, udah punya tanggung jawab, sama aja loh kamu pacaran sama duda yang punya anak. Dudanya ndak ada uang, kamu bukan untung, malah bukan beruntung, tapi malah buntung. Kenapa? Kamu harus ngasih makan mereka juga, karena kamu cinta bapak nih toh. Berarti kamu harus bantu ngasih makan dia juga.
bukannya kamu yang dikasih makan tapi kamu membantu. Kenapa? Kalau cari duda yang kaya gitu loh, jangan duda yang kesulitan atau keterpurukan finansial. Orang diketemukannya dia, kita bisa mengontrol, kita bisa mengusahakan, ya kan, kita bisa menghindar. Ini hati ndes urusannya. Iya, kalau sudah hati ya Gondes tidak bisa ngomong apa-apa sih. Yang pasti, misalkan gini nih, kamu janda, kamu cari makan sendiri buat makan kamu dan anak-anak kamu, terus kamu mendapatkan pasangan atau pacaran atau menjalin hubungan dengan duda yang punya anak juga, tapi dia terpuruk, yang setiap kali harus pinjam uang kamu, minta uang kamu, minta dibantu. Itu bukan untung sayang, itu malah buntung gitu loh. Gondes cuma ngasih tahu, seandainya kan ada di sini, soalnya Gondes sering mendengarkan banyak keluhan-keluhan seperti itu ya. Justru yang banyak membiaya itu yang ceweknya, aku malah justru yang membiayain des, alih-alih pinjam, dia seperti dia kalau dibilang memanfaatkan nggak mau ya. Iya nggak mau, apalagi menyakitkan lagi kalau dibilang kamu sudah ngasih, kamu udah pakai uang aku. Nah jawabannya dia, kan aku nggak minta, no. Seperti itu, banyak loh yang seperti itu. Pertimbangkan kembali ya, walaupun cinta, walaupun sayang. Hidup sekali, bahagiakan dirimu karena kamu juga berhak bahagia. Tidak membahagiakan orang. Lebih baik kasih ke anakmu aja sih daripada kasih ke orang. Cinta desaku ya nggak kenyang lo makan cinta itu. Ya. Ada kelelahan. Terkadang dia ngerasa lelah. Kamu juga ya. Di sini di hubungan ini kadang-kadang ngerasa lelah. Kamu merasa capek. Ya, dia juga ngerasa capek karena keterpurukan. Dia juga punya malu sebetulnya sih, memikirin itu sih, ngajak jalan-jalan tapi kamu yang biayain. Jika dia juga punya malu sepertinya, tapi ya maluknya cuma sedikit. Kalau kamu kan capeknya banyak, lelahnya banyak karena kamu banyak mengeluarkan gitu. Nggak ada manipulasi di sini, tetapi keterpurukan ini justru, keterpurukan finansial ini justru aku menjurus ke sana. Soalnya ini orang yang single parent yang punya anak. Dan ini adalah seseorang yang punya rumah tangga. Ya. Dan ini bukan tipe orang yang banyak uang. Gondes ngomongnya begitu kasar ya. Enggak. Gondes cuma memberitahukan kamu bahwa cari pasangan atau jatuh cinta bisa, boleh. Tapi cari yang sekiranya bisa membahagiakan dirimu. Bukan menambah pemikiran kamu. Karena aku sayang sama kamu gitu, sayang sama kalian. Ya, jangan sampai puluhan juta, ratusan juta lewat hanya seseorang yang nggak jelas. Dia menikah pun belum mau karena disuruh menunggu, suruh sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai dia sukses, kapan dia suksesnya? Seperti itu. Ndas nggak boleh bilang begitu. Sulit. Orang ini sulit. Kalaupun sukses buat keluarganya atau buat anaknya, bukan buat kamu. Kamu sudah berkorban banyak, kamu udah berjuang banyak, dia nggak berjuang apa-apa. Terlihatnya di sini ada ego. Dia akan mengambil. Oh ya, kamu yang harus tahu sahabat aku. Kalau ada seorang pasangan, kamu ajak untuk serius atau untuk melakukan sebuah hubungan yang serius, maksudnya menikah atau apapun itu, dan dia selalu mengalihkan pembicaraan. Itu artinya dia nggak serius. Satu. Kedua, kalau kamu menjalin sebuah hubungan, kamu mengajak serius untuk menikah, dia selalu bilang jalanin aja, itu tandanya tidak serius. Dan ada lagi seseorang, ya, kamu menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi kalau ditanya kapan mau menikah, nunggu sukses. Itu tandanya tidak serius. Kamu harus berpikir ulang ya sayang, karena di sini ada rumah tangga, ada pasti ada alasannya. Kalaupun sukses, nggak bakalan mau sama kamu, pasti akan memilih yang lebih dari kamu. Secara logika kita melihat dari pengalaman yang sudah Gondes survei seperti itu ya. Terus kalau aku harus gimana Des? Cinta sama cinta, cintai dia kan Allah. Kalau jodoh tidak bakal ketemu.
Ya, kamu juga berhak berbahagia. Daripada untuk orang lain, mendingan kasih ke anakmu, ke orang tua kamu. Itu lebih mulia. Ya. Apakah dia memikirkan kamu? Memikirkan, karena tidak mau lepas dari kamu. Bersama kamu dia bisa. Minimal minta bantuan, pinjam uang dulu. Seperti itu. Terus kamu nggak enakan hati, nggak usah dibalikin. Besok lagi pinjam lagi, padahal istrinya yang mengeluh nggak ada uang. Pinjam sama kamu alasannya ini. Kamu baper kan, kamu merasa dicintai, dan dia memang kayak kesannya tuh cinta banget sama kamu. Memang cinta dia. Tapi di balik cintanya itu ada catut. Tahu nggak alat yang buat motong paku itu? Tak gitu. Tak. Dia bukan memanfaatkan, dia menggunakan cintanya untuk menaklukkan perasaan kamu, karena kamu akan merasa bersalah kalau tidak membantu, kamu akan merasa menyesal kalau tidak membantu orang yang kamu cinta. Bahkan kamu mungkin gak sungkan-sungkan ngasih uang jajan buat anaknya. Anak siapa coba? Anak kamu tok kasih enggak gitu. Kok Gondes jadi marah? Bukan marah, cuma menekankan bahwa di readingan ini pertimbangkan kembali ya. Kamu disuruh sabar gitu loh. Ingin membuka lembaran tuh sabar gitu loh. Nah, nanti kalau dia udah sukses ya nggak bakal sama kamu. Pasti dikasih ke anaknya atau ke istrinya atau ke rumah tangganya dia sendiri. Kesulitan uang sekarang, di saat sukses yang lebih berhak siapa? Bukan kamu, ya, istrinya. Karena ini cinta loh, ini orang ini memegang teguh kayak komitmen pernikahan gitu loh. Dan kamu orangnya datang belakangan, dan kamu orang mandiri, sosok yang mandiri yang punya uang gitu. Yang mana dikasih ke dia, kamu nggak tahu kan nanti. Seperti itu. Apakah dia selalu memikirkan kamu? Iya, memikirkan, tapi untuk hal tentang percintaan ya dia cinta sayang sama kamu. Ya. Ya, dia ada awal. Tapi hubungan ini kamu harus hati-hati, dan dia pun sangat hati-hati di hubungan ini. Takut ada namanya kesenjangan, kecemburuan sosial ya. Seperti itu, karena dia juga belum kalau single parent dia belum bilang sama anaknya. Jadi harus hati-hati dalam hubungan. Kalau dia ingin menjalin hubungan dengan kamu belum bilang sama istrinya, nggak mungkin kan bilang sama istrinya, nanti bisa diusir. Ya, hubungan ini sebetulnya banyak tidak kecocokan, tapi dia selalu mencoba untuk menjelaskan ke kamu agar kamu sabar, agar kamu lebih baik. Ya, dia mengatakan perasaan cinta, sayang. Dia selalu menggunakan peluang untuk memikirkan itu, terutama untuk perbaikan perekonomian dia. Kalau komunikasi kamu pasti hal pinjam uang atau ada kebutuhan. Kalau nggak ada butuh dia nggak menghubungin kamu. Ini orangnya egois sekali ya, egois seperti itu sahabat aku. Bagaimana? Apakah ini ranah kalian? Coba kalian pertimbangkan lagi. Jangan ditonton sekali ya, berulang ditonton agar kamu paham maksud Gondes. Terkadang kalau nonton prediction ini sekali langsung disimpulkan itu nanti endingnya kurang puas. Enggak lah, nggak begini. Cobalah ditonton berulang minimal 2 kali agar kamu paham-pahamnya apa yang Gondes sampaikan dari tebaran kartu ini. Apakah dia selalu memikirkan kamu? Iya, selalu memikirkan kamu dan selalu memikirkan strategi untuk keutuhan rumah tangganya dan tanggung jawabnya, karena dia dalam keterpurukan seperti itu. Oke? Di sini ada energi Sagittarius, ada energi Aries, juga ada energi Taurus, ada energi Scorpio. Ya, kita lihat di sini juga ada energi Pisces. Ya. Terakhir di sini ada energi Gemini.
Kalau Gondes bicara tentang energi, artinya energi yang tercurah beserta karakter-karakternya masuk ke sini. Ya, karakter orang Aquarius itu bagaimana, Tonde? Ya, seperti itu. Nanti Gondes akan sampaikan. Tapi ini karakter seseorang ini negatif, tapi kesannya baik sekali sama kamu. Ini hubungan percintaan kamu ya. Seperti itu. Aquarius bagaimana, Des? Perasaan perjalanan kamu yang ngejalanin, cuma tinggal kamu mempertimbangkan aja baik atau buruk kamu bersama ini. Dan benar-benar ini ranah kamu bukan, yang pasti seperti itu ya. Gondes selalu kalau menyampaikan menjelekkan atau enggak, Gondes di sini membaca secara subjektif. Apa yang Gondes lihat yaitu yang Gondes sampaikan. Gondes tidak mau objektif. Kalau objektif itu cuma sebetulnya seperti ini, tapi karena nggak tega sama kamu, kemudian membacanya agak dipelengsengin, terus seolah-olah itu dia baik-baik saja dan kamu baik-baik saja gitu. Jadi Gondes nggak membacakan yang baik-baik aja. Cinta, iya dia cinta. Hubungan ini saling melengkapi, saling perhatian, saling sayang. Dan benar dia ingin membuka lembaran baru, tetapi kamu diminta di sini untuk menunggu karena dia ada rumah tangga. Ada juga yang memang ada tanggung jawab, yang pasti ada tanggung jawab seperti itu ya. Kamu usianya ada yang lebih muda, ada dia yang lebih muda, tapi yang pasti saat ini dia galau memikirkan kamu. Mungkin ada sebagian yang memang sudah mempertanyakan tentang hubungan ini harus dibawa kemana. Di sini nih kamu terkadang ngambek, ngerasa nggak cocok karena apa yang kamu mau nggak pernah dia ikutin gitu loh, seperti itu. Jadi seolah-olah kamu tuh lebih banyak mengerti tentang dia, tapi dia seolah-olah dia sangat mengerti kamu, padahal tidak. Yang sangat mengerti itu kamu. Dia sebetulnya nggak mengerti, dia justru mendahulukan egonya. Ya, jadi kalau kamu salah sedikit ngomong gitu, seolah-olah dia merasa seolah dia yang disalahkan gitu, tetapi kemudian dia marah, padahal enggak. Sebetulnya kamu hanya menyampaikan apa yang tidak kamu inginkan atau yang tidak cocok di hatimu, tapi menurut dia itu kamu menyalahkan dia. Jadi seolah-olah itu dia yang disalah-salahkan, padahal enggak. Itu cuma suatu strategi untuk memojokkan kamu agar kamu merasa bersalah. Seperti itu, kemudian kamu baper kan, kamu cinta sama dia, kamu kemudian minta maaf dan kemudian baik-baik lagi, seperti itu ya. Sangat mengerikan. Hubungan yang dasarnya cinta tetapi ada strategi lain, alih-alih cinta tapi untuk finansial juga. Mana ada pacaran pinjam uang yang seperti ini, biasanya seorang cowok yang nggak punya harga diri ya. Tapi kalau kamu mau ya nggak apa-apa sih, dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan ya, membantu yang sulit. Membantu yang sulit. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Gondes akan ambil pesan buat kalian yang menonton video ini. Apakah dia selalu memikirkan kamu? Apakah dia selalu memikirkan kamu selalu? Dia cinta sama kamu? Iya. Dia membuka lembaran sama kamu? Iya. Kalau kamu tanya yang bagus-bagus itu jawabnya, dia cinta sama kamu, dia ingin membuka lembaran sama kamu, dia selalu mikirin kamu ya. Gondes kasih yang baik-baiknya itu, kalau yang baik-baiknya, tetapi semua tadi udah Gondes bongkar. Orang ini macam seperti ini, sosoknya macam seperti ini. Ini bisa resonate bisa tidak karena ini adalah general reading, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Kalau bukan ranah kalian, ambil aja pembelajarannya. Tetapi kalau ini adalah ranah kalian, kurang detail, silahkan personal reading ya. Kalau yang mau personal reading, sudah sampaikan lagi, daftar dulu ya, registrasi dulu ya, agar nanti mendapatkan urutan gitu. Karena apa? Kalau langsung nggak bisa ya, langsung nelpon gitu nggak bisa, karena terkadang kita udah punya jadwal untuk yang lebih dulu mendaftar ya. Tidak mungkin kan Gondes ngelangkahin kayak gitu, jadi harus ikutin urutan gitu. Kalau personal reading baik by phone maupun via video.
Ini pesan untuk kamu yang menonton video ini. Ingat, ini adalah general reading, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi semua, dan mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Tetap libatkan Tuhanmu dalam setiap mengambil keputusan ataupun langkah dalam hidupmu. Belajar melangkah tanpa dia. Nah kan, belajarlah melangkah. Ini termasuk hubungan toksik bukan, Des? Cinta sih, cuman dia juga butuh bantuan kamu sih. Tapi ya kembali sama kamu, kalau kamu ikhlas ya berarti bukan toksik. Tapi kalau kamu sering mengeluh ya toksik, karena cinta itu gak penuh keluhan kok. Jalani hidup ini dengan semangat. Belajar melangkah tanpa dia. Kalau ini Gondes di posisi ini apa yang akan Gondes lakukan? Mundur. Nggak ada sejarahnya perempuan membiayai laki-laki, kecuali suaminya atau suaminya lagi sakit gitu. Ini masih statusnya orang lain. Dia setia padamu, iya, dia setia di sini. Makanya kamu disuruh hati-hati dan menunggu dengan sabar, karena dia juga cinta gitu. Berarti dia tulus, Nes. Iya tulus, tetapi kan enggak langsung menggunakan alasan tulus itu untuk minta tolong atau membantu kesulitan dia dari keterpurukan finansial. Hidup adalah kenyataan. Kalau dia tulus mah nggak bakal nyusahin kamu, nggak bakal berani minta uang sama kamu atau minjem. Malu, pasti malu. Ya orang yang nggak punya harga diri mah nggak malu. Ya kan, karena ada teman yang lain, kenapa mesti minta kamu atau mesti minta tolong sama kamu gitu loh secara logika. Bundes marah ya? Enggak, dia PHP-in, ada sebagian yang di PHP-in doang karena membutuhkan bantuan tentang keterpurukan finansial akan menjadi lebih baik. Paling tidak ada tempat meminjam gitu waktu-waktu, ya kan. Kalau minjem ke orang-orang kan harus kembalikan cepat. Kalau minjem ke kamu yang kamu jatuh cinta sama dia, kamu kan baperan, nanti juga dibayar nggak mau, kesian gitu ya enggak. Ya sahabat, bangun dari mimpi. Kalau kamu ada di ranah ini, ya cobalah kamu untuk tutup pintu, tutup jendela, kunci pintu, kunci jendela, masuk merenung, minta diberikan jawaban. Atau kalau enggak, kamu menyalakan lilin, kamu dalam keadaan sendiri, pandangilah lilin itu terus menerus sambil kamu memutar pemikiran kamu, nanti akan menjawab. Kamu secara nggak sengaja nanti akan menangis gak berasa. Seperti itu. Dia galau loh kalau kamu tinggalkan. Makanya dia selalu mikirin untuk agar kamu tuh selalu bertahan sama dia. Orang ini suka kamu bicara apa, terus sebetulnya nggak tersinggung. Dia tahu dia posisinya itu ya memang keadaan nggak benar gitu, tetapi dia akan menyangkal dan akan merasa seolah-olah dia yang dipojokkan, agar kamu merasa kasihan, kemudian kamu minta maaf sama dia gitu. Seperti itu. Ya. Oke sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ini bukan ranah kamu, ambillah sebagai pembelajaran ya. Tetap optimis, tetap harus pilah-pilah. 10 kali berpikir, 1 kali melangkah. Jangan sampai terburu-buru. Kalau kamu merasa meragu, mending kamu tinggalkan saja ya. Kalau kamu merasa dia yang terbaik, lakukan yang terbaik. Tetap berdoa yang terbaik, bermohon yang terbaik ya. Ini adalah motivasi buat kalian, ini adalah pertimbangan buat kalian, bukan untuk tujuan untuk membuat kalian kendor hati atau membuat kalian merasa resah gitu, bukan. Cuman kalau kamu ada di ranah ini, ya artinya ini energi kalian, kamu bisa mempertimbangkan kembali ya. Segala sesuatu itu tidak boleh dikebiahui, harus dipertimbangkan. Jangan cuma bermodal cinta saja. Kalau cinta tapi kamu tidak bahagia, buat apa? Aku bahagia Nes ngasih dia, berarti kamu cinta. Ya udah, nggak masalah, lanjut aja sih. Seperti itu ya. Ya. Oke, sahabat Gondes,
tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran. Jangan pernah meninggalkan yang namanya doa, jangan pernah meninggalkan yang namanya syukur. Tetap bersyukur dalam segala keadaan dan cintailah apa yang ada di dunia ini termasuk dia karena Allah, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan bisa membuat luka hati kamu seperti itu. Tetap bermohon, berharap, memohon, meminta hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan menurut keyakinan kalian. Dan kalian hanya berusaha menjalanin, kalau menjalin hubungan ya jalin hubungan, dan kemudian didampingin dengan doa, harus sinkron gitu ya, satu sama lain saling ya, kemudian serahkan pada sang pemilik alam semesta ya. Oke sahabat Kondes, semoga ini bisa menjadi pembelajaran, antisipasi, motivasi, dan hiburan ya paling tidak. Ada kesalahan tak milik Kondes Meris Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin.